Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang hebat? Ibu berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bab 1 tentang menyayangi anak yatim. Namun sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakan aku kefahaman. Anak-anakku, sebelumnya perhatikan peta konsep dalam layar, di mana di situ adalah pelajaran Quran Surat Al-Ma'un yang terdapat beberapa subtema. Mengapa kita mempelajari Surat Al-Ma'un? Tentunya ada maksud dan tujuan. Tujuan yang pertama, melafalkan dan menghafalkan surah Al-Ma'un. Kedua, menerapkan hukum bacaan mim sukun dalam surat Al-Ma'un. Tiga, menganalisis sisi kandungan surat Al-Ma'un, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, merancang bentuk bantuan sebagai bukti menyayangi anak yatim. Anak-anak, Ibu akan mempraktekkan cara membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan baik dan benar. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Dalam Quran Surat Al-Ma'un terdapat hukum bacaan mim sukun. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. 2. Idgham mutamatsilain atau idgham misli. Yang ketiga, idhar syafawi. Akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa artinya samar, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut ikhfa syafawi apabila ada huruf mim sukun berhadapan dengan huruf ba. Huruf ikhfa syafawi hanya ada satu, yaitu ba. Cara membaca ikhfa syafawi yaitu dengan suara yang samar antara mim dan ba pada bibir. Kemudian ditahan kira-kira 2 harokat seraya mengeluarkan suara ikhfa dari pangkal hidung. Perhatikan contoh berikut. Tarmihim bihijarah. Alam ya'lam bi annallah. Hukum bacaan mim sukun yang kedua yaitu idgham mutamatsilain. Apa itu idgham mutamatsilain? Idgham mutamatsilain disebut juga dengan idgham misli. Misli artinya sama, baik sifatnya maupun makhrajnya, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya adalah memasukkan huruf mim ke dalam huruf mim disertai dengan suara guna sekitar 2 harokat. Perhatikan bacaan berikut. Alladzi at'amahum min ju'. Mim sukun bertemu dengan mim. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Yang ketiga yaitu idhar syafawi. Apa itu idhar syafawi? Idhar artinya jelas, sedangkan syafawi artinya bibir. Disebut idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Dengan demikian, seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba adalah huruf idhar syafawi. Cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup tanpa dipanjangkan. Perhatikan contoh di bawah ini. Alladzina hum an sholatihim sahun. Tidak boleh dibaca an sholatihim sahun. Harus jelas. An sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un.
kita akan terjemahkan per kata surat Al-Ma'un. Yang pertama, aro'aita, terdiri dari dua kata, yaitu a dan ro'aita. Tahukah kamu? Kemudian yukadzibu, mendustakan. Fadzalika juga terdiri dari dua kata, fa dan dzalika. Yadu'u, menghardik. Wala yahuddu, terdiri dari wa, la, dan yahuddu, dan tidak mendorong. Al-miskin, orang miskin. Lil musallin, orang-orang yang sholat. Sholatihim, terhadap sholatnya. Alladzina hum, orang-orang yang. Alladzi, yang. Bidin, agama. Alladzi, orang yang. Al-yatim, anak yatim. Ala to'amin, memberi makan. Fawailun, maka celakalah. Alladzina hum, terdiri dari dua kata alladzina dan hum. Artinya yang mereka itu. Sahun, lalai. Yuro'un, berbuat riya. Terjemah per ayat, yaitu dapat kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Aro'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikalladzi yadu'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala to'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Siapa orang yang sholat? Tapi celaka alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yuro'un, dan orang yang berbuat riya. Setelah membaca surat Al-Ma'un, kita akan menghubungkan hadis Nabi Muhammad tentang anak yatim, yaitu yang berbunyi, An Sahli bin Sa'adin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Yang artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, aku dan orang-orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini. Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkan antara keduanya. Apa yang harus kita lakukan terhadap anak yatim? Tentunya yang pertama adalah menyayangi mereka dengan tulus. 2. Memberikan kebutuhan pokok. 3. Mengasuh dan membimbing. 4. Menganggap seperti saudara sendiri. 5. Mengusap kepalanya penuh kasih sayang. Yang keenam, memuliakannya dengan tidak menghardik. Dapat kita simpulkan pesan yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Yang pertama yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah, bukan karena pujian ataupun karena imbalan. Demikian materi yang dapat Ibu Guru sampaikan. Ibu Guru harap kalian di rumah bisa mempraktikkan cara membaca hukum mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah dengan baik dan benar, dan mempraktikkan cara bersikap terhadap anak yatim. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan dapat kalian pahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.